Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka badak. Ashabal fadilah jami'i ahli silsilatil qadiriyatil naqsabandiyah mahatsuri alaiya sirna rasa PPKN, khususan abina wa murabbi ruhina al-alim al-allama bahril fahamah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghafur al-Masrul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilati wal ahizina anhu kullu syai'in lillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ashabul fadilah Kiai Haji Lalo Hamid, Kiai Haji Sabah Samsul Bahri Ali, Ustaz Marianto selaku zuriyah pewakif Masjid Jami tempat kita pagi hari ini duduk untuk melaksanakan amaliyah manaqib Sultanul Auliya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah memperkenankan kita semua melaksanakan amaliyah manaqib. Para tokoh masyarakat setempat, para pimpinan pemangku manaqib, ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Santren Sudialaya Sirnarasa PPKN. Manusia itu hidup pasti terhubung, punya hubungan dengan siapapun. Karena kita manusia gak sendirian, maka manusia pasti punya hubungan, terhubung dengan siapapun. Hubungan terhubung itu dalam bahasa Arab namanya silah atau ittisal. Kita lebih sering menyebutnya dengan silah. Maka ada dua silah yang kita kenal. Yang pertama silaturrahim dan silaturruh. Nyambung rahim, nyambung rahim kita ini karena kita masing-masing punya rahim. Dan yang kedua nyambung ruh. Kalau tadi Kiai Lalo bilang hablum minallah wa hablum minan nas. Ruh kita tersambung antar kita dengan ruh kita. Ruh kita tersambung dengan al-arwah al-muqaddasah. Nabi sudah pastikan siapapun yang kumpul kemudian melaksanakan zikir, maka tempat itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Tempat itu kemudian dikelilingi oleh para malaikat. Itu pasti itu. Jadi kalau pagi hari ini malaikat-malaikat Allah berkumpul, wa ghasyiyatuhum malaikah. Malaikat ini kemudian menaungi kita semua datang ke sini. Kalau malaikat pada datang, ruh-ruh yang ada sekitar sini datang ke mana? Baginda Rasul menyatakan siapapun yang berselawat kepada beliau, beliau hadir. Siapapun yang melaksanakan amaliyah berzikir, malaikat pada datang. Kalau baginda Rasul hadir, Sultanul Auliya hadir, malaikat hadir, maka ruh-ruh yang ada di sekitar datang ke mana? Datang. Kalau ada menteri datang, kira-kira camat datang ke mana? Pasti datang. Lurah? Jangan coba-coba menteri datang, wali kota datang atau gubernur datang, lurahnya kan datang, jangan coba-coba itu. Pindah itu. Gak pakai diundang itu, gak pakai diundang udah pasti. Datang. Kalau presidennya datang, yang menterinya datang ke mana? Datang. Wali kota?
Datang Yai. Kalau Sultanul Aulia-nya hadir, maka ruh yang lain hadir enggak? Hadir. Itu namanya kita sedang silaturahim, menghubungkan ruh. Hubungan tersambung menyambung itu penting. Sambungan itu penting. Saya ngomong begini, ibu yang ada di sana dengar, bapak yang ada di sana dengar. Itu karena saya ngomong di depan mic. Yang mic ini tersambung dengan baterai, tersambung dengan ampli, tersambung dengan mic, tersambung dengan kabel, sambung dengan toa, sambung dengan sound system. Semahal-mahalnya mic, kalau kemudian nggak ada ketersambungan dengan baterai, nyala enggak? Tidak. Bapak punya handphone, iPhone-nya iPhone 16 yang harganya udah 25 juta, 30 juta. Tapi nggak punya data, nggak punya wifi, bisa nggak buat WA-an? Tidak. Di ketersambung wifi tidak, punya data juga nggak. Handphonenya mahal banget, handphone 16 iPhone harganya 25 juta, 30 juta. Tapi nggak tersambung dengan wifi, nggak tersambung dengan data, nggak bisa nonton TikTok, nggak bisa itu. Nggak bisa itu tersambung dengan Syekh Google radhiyallahu anhu. Nggak bisa tersambung itu. Tersambung itu penting itu. Punya handphone mahal, baterainya habis, semahal-mahalnya baterai, kemudian bapak colokannya nggak tersambung dengan listrik, keputus. Itu handphone nyala nggak? Tidak. Itu handphone keisi nggak? Tidak. Kenapa? Karena colokannya nggak tersambung. Pohon tadi kata Kiai Sambas, nerangkan tentang sajarah pohon. Pohon itu bisa tumbuh karena batangnya semuanya ketersambung dengan akar yang ada di bawah. Kalau akar yang ada di bawah ini putus, bisa tumbuh nggak pohon itu? Ya. Jadi tersambung itu menjadi sesuatu yang penting. Itu namanya silah. Maka manusia tidak boleh qat'us silah, tidak boleh memutus hubungan, tidak boleh memutus silah, tidak boleh memutus hubungan, tidak boleh hukumnya itu. Kecuali ketersambungan dengan sesuatu yang buruk, itu wajib hukumnya untuk qat'us silah, memutus silah hubungan. Contoh, Bapak main laptop, main komputer, atau main handphone, tiba-tiba masuk software atau hubungan virus. Itu kalau nggak diputus koneksinya, handphone Bapak kena virus, laptop Bapak kena virus, komputer Bapak kena. Itu wajib hukumnya untuk qat'un, untuk qati', memutus hubungan. Kenapa? Sebab kalau tidak diputus, kalau bapak ibu tidak memutus hubungan, nanti bapak sama ibu akan tersambung, akan ngalir virus. Maka hukumnya harus diqat'un. Maka tadi kalau terkait dengan yang kebaikan, hukumnya wajib untuk silah. Tapi kalau kemudian tidak baik, maka hukumnya wajib untuk qat'us silah. Contoh lagi. Ibu, bapak punya anak. Ini anak game mulu mainnya. Main handphone mulu, main game mulu. Kalau udah main game, kalau baterainya kagak habis, kagak selesai itu. Bahkan kalau udah lobet, dicolokin lagi. Sholat kagak, ngaji kagak. Apa itu caranya biar dia itu berhenti main handphone? Diputus sama siapa dia? Diputus dengan apa? Diputus dengan handphone. Diputus dengan handphone ya, jangan megang handphone dulu. Kalau dia terus-terusan main
handphone, kemudian dia ini main game mulu, main handphone mulu, maka hidupnya akan hancur. Kenapa akan hancur? Karena dia terus-menerus main handphone. Caranya biar dia nggak hancur, dia diputus dulu dengan handphonenya. Makanya anak dipondokin. Setidak-tidaknya kalau anak pondok tidak bisa setiap hari main, nggak selamat tuh. Anak dipondokin setidak-tidaknya setiap hari tidak megang. Tapi kalau di rumah ada pondok, ada dipondokin, main di rumah aja. Emaknya capek, anaknya rewel, baru bisa diam kalau dikasih handphone. Kan dikasih jimatnya, dikasih handphone, diem dia, nggak rewel lagi karena emaknya udah capek. Tapi karena terus-terusan dikasih handphone, akhirnya main handphone dulu. Bahaya, dia harus dikotun. Kalau yang buruk harus dikotun. Contoh lagi, kita bergaul sama anak-anak, sama teman-teman yang tongkrongannya mabok, main, sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat doang. Bahkan ada yang sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Main sama kelompok yang kayak gini, wajib hukumnya untuk qat'us silah, diputus dulu hubungannya. Biar apa? Biar tidak kena virus. Kalau bapak ibu gaulnya sama orang yang sholatnya cuma seminggu sekali, atau gaul sama orang yang habis sholat Allahumma lantas jalan, Waalaikumsalam kabur, atau Assalamualaikum diem aja, jika enggak apa enggak diem sambil ngeliatin jamaah. Sunnahnya Nabi dalam hadis, orang kalau sholat, imamnya habis sholat, maka kemudian ngadep ke jamaah atau ngadep ke samping. Itu sunnah Nabi itu. Tapi ngadepnya sambil diem, sambil ngeliatin jamaah, apalagi di belakang ada janda. Itu bergaul sama seperti itu, nggak bisa terjadi ahli zikir. Maka harus dikotun. Sampai kapan dikotun? Sampai bapak ibu punya antivirus, yang apapun virusnya ini datang, itu nggak mempan bapak ibu. Sampai bapak kebal sama virus. Contoh, jangan coba-coba. Saya ini mau berdakwah. Dakwah kalau di masjid mah biasa. Saya mau dakwah di lokalisasi, di tempat PTS. Itu kagak dihitung tuh mereka harus didakwah. Jangan coba-coba dakwah di situ. Kalau belum kuat, kalau nanti belum kuat, kemudian dakwah di situ, nanti yang ada bukan dia yang ikut kita yang ikut sama. Nanti kalau dia bilang, Ustaz, alhamdulillah, ini nyari barokahnya, Ustaz, nyari barokahnya gratis. Gimana? Ada barang baru nih. Barang baru. Barokahnya aja. Belum kuat kita, belum kuat. Jangan coba-coba. Kalau bapak ibu belum kebal sama api, jangan main-main api dulu. Nanti kalau udah kebal sama api, terserah apinya mau dibuat main bola boleh, mau dipegang-pegang boleh. Kalau udah punya ya narukuni bardan wasalaman alam, udah punya ilmu itu, udah punya skill itu, kemudian api dimain-mainin begini, silakan dekat api. Tapi kalau belum kebal, jangan dulu coba-coba dekat sama. Itu namanya qat'us silah. Potong dulu hubungannya. Biar apa? Biar tidak kena virus. Nah ya, jadi kalau yang baik hukumnya wajib untuk disambung. Kalau yang buruk wajib hukumnya untuk diputus. Nah, nyambungin ini juga harus yang benar. Sebab kalau kemudian nyambungnya salah, kabel nyambungin ini salah, maka yang terjadi apa? Kos. Manusia nggak punya guru, asal main
jalan, kemudian lihat buku, mujarrobat, atau ngeliat di TikTok. Kalau mau kaya, bayar baca ini sekian, baca ini sekian. Dari mana? Itu di TikTok ada. Lalu kemudian bapak ibu ngamalin itu nanti bisa korslet otaknya itu. Bisa gila. Orang itu ngamalin sesuatu bisa gila karena dia nyambunginnya udah bener. Kalau nggak nyambunginnya udah nggak bener, maka yang satu terjadinya tidak nyambung, tidak ada aliran itu. Kenapa? Karena tidak ada, karena salah nyambungnya. Kabelnya ini salah nyambungnya. Kok nggak bisa ya saya ngecas? Dicolokin kok nggak bisa, nggak ada arus listriknya. Karena nyambunginnya salah. Atau dia nyambunginnya nggak benar, itu akibatnya adalah korslet meledak itu. Meledak. Orang kalau udah korslet meledak, maka yang terjadi adalah sering meledak-ledak. Contoh, ini kan halal bihalal katanya temanya. Halal bihalal. Halal bihalal itu munculnya dari seorang ulama asal Jombang, namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri dari salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama. Tahun 2015 beliau diangkat oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional. Tahun 1948 beliau dipanggil sama Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno, Kiai, ini di kita ini di Jawa, kalau habis Lebaran orang pada silaturahim, pada maaf-maafan. Ya memang begitu tradisinya. Namain Kiai, itu Kiai namain apa itu? Tradisi maaf-maafan silaturahim, ada orang kunjung ke sini segala macam, ngomong minal aidin. Itu apa namanya itu? Kata Kiai Wahab, namanya halal bihalal. Jadi yang nama itu kan orang Arab. Yang namanya itu seorang ulama namanya Kiai Haji Abdul Wahab. Halal bihalal ini di Quran ada apa enggak? Ada. Ada nggak di Quran? Ada. Habis lebaran halal bihalal lah, ada nggak? Meskipun bahasa Arab itu halalun bihalalin, bahasa Arab. Di Quran ada yang ada nggak? Ada. Di hadis fahalalun bihalalin, maka halal bihalal lah kalian, ada apa enggak? Kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, Nabi pernah nggak ngadain acara halal bihalal? Nggak. Berarti karena Nabi tidak pernah melaksanakan halal bihalal ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Semua yang sesat itu masuk neraka. Berarti Bapak Ibu semuanya adalah ahli neraka. Begitu. Iya. Gak ada itu habis sholat Assalamualaikum. Yang ada adalah Astagfirullah, nggak ada. Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Al-Fatihah. Nggak ada tuh hadisnya itu. Yang ada Assalamualaikum istighfar 3 kali, terus sholawat. Nggak ada. Kalau Assalamualaikum ila hadratin bid'ah itu. Kita ini habis sholat ila hadratin Nabi Mustafa. Ada di Quran? Nggak ada. Nabi pernah melaksanakan nggak? Pernah kan Nabi habis sholat Assalamualaikum ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin? Pernah kan Nabi menyebut begitu? Pernah kan? Berarti kita semua melaksanakan bid'ah. Berarti kita masuk neraka. Semuanya ahli neraka. Ya, ngerti? Kata siapa ini? Kata orang yang koslet. Kenapa koslet? Ya karena nyambungnya. Orang kalau nyambungnya ini tidak tepat, yang terjadi kayak begitu tadi. Mbak ada kok di hadis. Kalau nggak ada di hadis, berarti tahlilan juga ahli neraka. Yang nyalahin kayak begini bukan orang salafi, malah orang NU yang nyalahin kayak begini. Saya lu disalahin, saya ini pengurus NU DKI saya. Terus disalahin mana ada itu sholat di hadratin Nabi, yang ada juga Assalamualaikum. Maksudnya saya ini bid'ah itu. Maksudnya ajaran kami ini bid'ah. Dia kan nggak ada di hadisnya. Yang ada di sholat itu astagfirullah. Oke, ada kalian nggak?
Kayak bareng-bareng di neraka. Kalau yang ngomong Salafi, kalau yang ngomong Muhammadiyah, itu udah biasa. Ya semua orang itu. Ada yang ngomong saya itu. Iya, udah kan itu belum. Tepatnya belum. NU itu ruhnya dua. Yang satu Jamiah Ahli Thariqah Mutabar An-Nahdiyah Jerman. Yang kedua adalah ruhnya adalah Jamiah Qurra wal Qur'an Jihad. Itu ruhnya. Tidak ada orang NU yang tidak tawassulnya ila ruhi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al. Tidak ada itu orang NU. Bahkan di Majmu' Syarif itu pasti ada khususon ila ruhi Sultanul Auliya Syekh. Kalau bukan di Majmu' Syarif nanti Majmu' Syarif. Itu kan pasti ada Syekh Abdul Qadir. Dia kan berarti ada kan Syekh Abdul Qadir. Iya. Siapa Syekh Abdul Qadir? Sultanul Auliya. Pendiri apa dia? Qadiriyah. Anda ambil ilmunya Syekh Abdul Qadir, tapi Anda tidak ikut Qadiriyahnya bagaimana? Anda ngambil manggahnya, tapi Anda tidak punya pohonnya. Manggahnya manggah Abdul Qadir, tapi pohonnya nggak punya. Kita ini punya pohonnya, punya juga buahnya. Alhamdulillahillazi faddalana. Jadi sudahlah. Tadi kan dibilang kata kayak Sampas, kayak Samsul. Guru kita lagi jadi fenomenal, disesatin. Kalau yang nyesatin orang yang kagak berilmu, bisa didengar. Kalau yang nyesatin orang yang kagak berilmu, gak usah didengar. Kalau yang nyesatin orang ahli agama, ahli ilmu baru didengar. Tapi siapa yang nyesatin orang ahli agama? Di negara ini majelis ulama itu siapa namanya? MUI. Dengar nggak main rame-rame? Dengar nggak rame-rame kemarin MUI? Dengar nggak rame-rame MUI yang nyebarin itu, yang nyebarin surat? Ada tim, ya kan? Ada tim bahwa tim dibentuk untuk menginvestigasi Abbas. Nyebar itu kemana-mana itu. Saya aja sama pengurus NU di PB, di PW terus-terusan. Ini apa di PW MUI kok bisa bikin kayak begini? Terus, oke, siapa nih ketuanya? Udah ketemu, ngajaknya, pengen ngajak ketemu. Saya pikir ngajaknya ke kantor MUI. Saya pikir ngajaknya di mana ketemunya? Ketemunya minta diajak di sebuah restoran namanya Abu Nawas. Condet. Ketemu di mana, Gey? Pokoknya tuh di restoran tuh. Itu ada restoran tuh di Manggarai namanya Abu Nawas. Wah, ini kita ketemu aja di restoran nih. Iya, ketemu di restoran. Ini mau bahas apa ini kita di restoran? Akhirnya benar. Sudah. Mungkin menyatakan. Saya bilang, Gey, ya. Cari satu aja bukti kalau penasabah itu sesat. Satu aja. Kalau perlu Bapak Kiai kesini rasa. Jangan sehari, seminggu, kalau perlu sebulan datang langsung kesini rasa. Lihat pakai mata sendiri mana yang sesat. Oh enggak. Terus saya bilang, Bapak kenal sama ketua MUI DKI Jakarta? Kenal itu anaknya Kiai Haji Sukron Makmun. Kenal Profesor Dr. Kiai Haji Sukron Makmun, ulama besar NU, ulama besar, tahu itu. Punya anak namanya Gus Faiz, ketua MUI DKI. Kenal nggak? Ya kenal, itu atasan saya, itu orang-orang saya. Meskipun saya di pusat, tapi beliau itu guru saya. Pak, Gus Faiz itu punya anak dua-duanya dipondokin di pesantren Jagat Ars pesantren kami. Berarti anak Gus Faiz sesat. Karena anak Gus Faiz sesat, bapaknya juga sesat. Berarti Gus Faiz juga sesat. Jangan nyesati saya dulu, nyesati bapaknya dulu tuh. Karena anaknya dua-duanya ada di pesantren kami, di pesantren Jagat Ars. Oh begitu ya? Iya. Ya sudah, selesai kita. Selesai. Dan beliau sudah hadir datang ke Jagat Ars.
ngelayanin orang yang koslet, nanti Anda kena setrum. Orang lagi koslet, Anda deket-deketin, kesetrum. Kan gitu sih. Koslet, Anda deketin, pegang, itu kan setrum itu. Anda nimpal-nimpalin orang yang kayak begitu, jadi gendeng ada itu, jadi stres itu, jadi ribut itu, jadi berantem itu. Padahal kita diamanatkan untuk apa? Jangan berubah sikap meskipun disayangi oleh orang, meskipun disakiti. Jangan berubah sikap. Harus menyayangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegur kita, ya ibadi, lima la tuhsinuna illa man ahsanakum. Wahai hambaku, kenapa kamu tidak mau berbuat baik kecuali hanya kepada orang yang berbuat baik kepadamu? Wala tasiluna illa man wasalakum. Kenapa kamu tidak menyambung silaturahim kecuali cuma sama orang yang menyambung silaturahim sama kamu? Wala tukrimuna illa man akramakum. Kenapa kamu ini tidak memuliakan orang kecuali sama orang yang memuliaimu? Kenapa kayak begitu? Kalau menyayangi orang yang menyayangimu, gak usah pakai riadoh, gak usah pakai ilmu. Siapa juga bisa, kucing aja bisa itu. Kucing itu nyayangin orang yang ngasih dia makan. Kalau cuma menyayangi orang yang menyayangimu, gak usah pakai ilmu itu, gak usah pakai riadoh itu. Kalau nyambung silaturahim cuma kepada orang yang nyambung silaturahim, itu nggak pakai ilmu itu, nggak pakai riado. Yang pakai riado itu orang, lu nggak lebaran lu kemana? Itu ke rumah sana, dia juga pernah lebaran ke rumah gua, ngapain gua lebaran ke situ kan gitu? Itu mah biasa itu, nggak pakai ilmu itu. Yang pakai ilmu itu kata Allah, innamal mu'minuna allazina yu'minuna billahi wa birrasulih. Orang beriman itu orang yang mukmin itu orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Wallazina yuhsinuna ila man asakum. Orang mukmin adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wa yasiluna ila man qata'akum. Menyambung silaturahim kepada orang yang memutus silaturahimmu. Memuliakan orang yang dia menghinamu. Itu orang mukmin itu. Itu kita itu. Tahapan riyadhah, tahapan sufi itu begitu itu. Kalau kita ini ahli silsilah, kalau kita ini ahli thariqah, sufi, ahli zikir, tapi cuma mau nyayangin orang yang menyayangi kita, masih belum selesai zikir kita itu. Baru hablum minallah doang itu kata dia, lalu belum hablum minan. Kalau kita ini cuma mau menyambung silaturahim sama orang yang silaturahim, sama orang yang tidak, orang memutus silaturahim kita nggak mau, itu mah belum sampai zikir kita itu. Karena outputnya zikir adalah akhlakul karim. Nah, maka kita diajari tadi tuh di tanbih harus menyayangi orang yang membencimu. Kalau menyayangi orang yang menyayangimu, nggak usah pakai ini. Yang susah itu menyayangi orang yang membencimu. Makanya ahli silsilah itu semuanya sama orang yang dibenci, sama orang yang membencinya, itu semuanya baik itu. Maka sahabat Awas pernah cerita, Abah Ano dihina-hina mulu, difitnah-fitnah mulu sama ulama-ulama setempat. Tapi setiap lebaran, menjelang lebaran, beliau undang ulama-ulama itu, kayak itu diundang, antri dikasih BHS sama dikasih amplop. BHS loh ini, bukan gajah duduk, bukan. Bukan gajah duduk itu. Bukan gajah duduk. Tapi BHS itu. Apa?
Orang yang benci beliau, yang hina beliau, setiap mau lebaran mesti itu datang ngasih amplop, ngasih BHS. Anda kalau mau lebaran datang orang yang membencimu, dikasih apa? Dikasih apa? Kan dikasih apa? Dikasih kapur lu giliran begini aja datang ke gua. Giliran mau lebaran aja datang ke gua. Habis itu bukan kita itu. Ali silsilah nggak begitu. Abah Amos kayak apa coba? Difitnah ini, difitnah itu. Tapi datang orangnya ke beliau dikasih. 9 orang dari MUI datang, dari Ciamis datang, dikasih datang untuk mau investigasi apa? Nyampe di sana dikasih makan sama Abah. Kemudian setelah itu dimasukin ruang hormat sama Abah. Setelah ruang hormat masukin dalam amplop. Padahal datangnya pengen investigasi katanya. Tapi sama Abah dikasih makan, dikasih kemuliaan, masuk ke ruang hormat iswahnya Tuan Syekh. Keluar dari situ dikasih. Ada orang ke rumah bapak pengen kamu misalnya pengen komplain, bapak kasih minum kopi ya? Bikin kopi apa enggak? Ya. Bikin kopi tapi dicampurin siani. Ya. Ya, baik. Para hadirin sekalian jemaah, itulah kita makanya perlu menyambungkan diri kita. Intisol, nyambungin kita, nyambungnya dengan yang benar. Kabelnya juga harus yang SNI. Jangan kabel yang abal-abal. Nanti bapak itu nyambungin pakai kabel yang abal-abal, apa yang terjadi itu? Meleleh. Habis itu kebakaran. Semua zikir bagus. Oh, zikir ini ada kok di hadis, iya. Tapi Anda pernah nggak hidup sama Nabi? Dari mana ini hadis ini ada dapat? Ya dari Nabi. Ya enggak lah. Hadis itu riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari. Berarti yang mengumpulkan itu adalah Imam Bukhari. Anda nyambung nggak ke Imam Bukhari? Punya nggak guru? Yang guru Anda punya guru lagi, sampai ke Imam Bukhari. Ada nggak? Ya kebanyakan orang tidak punya. Kalau nggak punya, berarti siapa yang nyambungin zikir ini sampai ke Imam Bukhari, lalu kemudian sampai kepada Nabi? Setelah itu kan hadis Nabi, ya memang hadis Nabi. Terus emang perlu penyambungan? Kalau nggak perlu penyambungan, Anda ini sekarang ketemu sama Nabi itu siapa yang tahu nyambungin itu bagaimana? Pernah nggak lihat Nabi? Enggak. Kalau nggak pernah lihat Nabi, kok bisa ngomong-ngomong ini loh sholatnya kanjeng Nabi ini kayak begini nih. Sholatnya Nabi ini seperti ini. Anda tahu itu sholatnya dari Nabi? Emang Anda hidup di zaman Nabi? Enggak. Kan enggak. Berarti Anda sholatnya ikut sama orang yang Anda lihat, yang kemudian sampai kepada Nabi. Ini sholatnya ini kanjeng Nabi dari mana? Hadisnya kok ada? Pak, sholat ini saya ngomong dikit aja. Sholat itu jangankan shokaatnya, jangankan gerakannya. Nih, menunjuk kalau lagi tahiyat. Ini aja ada 5 mazhab ini. Ini menunjuk ini lagi tahiyat. Kalau kita kan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Kita kan begini, baru begini. Ada yang dari awal ada begini, at-tahiyatul, ada yang begini. Ada yang setiap ketemu sama Allah goyang-goyang. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, goyang-goyang. Ada yang dari awal udah begini-begini nih, at-tahiyatul mubarak. Ini aja ada 5 ini begini-gini lah nih. Yang begini aja ada 5 ini. Anda mau ikut siapa? Sholat itu Allahu Akbar, ada yang begini. Kalau kita Allahu Akbar di bawah pusat, karena kita ikut wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali. Tangannya di bawah pusat. Ada yang sedekap, Allahu Akbar begini. Ada yang begini loh, Allah. Wow. Ini aja begini aja udah banyak banget ini. Semuanya mengklaim semuanya dari Nabi.
puasanya hari Sabtu, yang lain puasanya hari Minggu. Berarti menurut yang lain NU ini puasa di waktu yang belum waktunya puasa. Dosa itu. Bagi NU, orang-orang itu kehilangan satu hari karena mestinya hari Sabtu dalam puasa, tapi hari Minggu baru puasa. Berarti kehilangan satu hari. Berarti dia itu kurang satu hari, dosa itu. Kita belum waktunya puasa, udah puasa, dianggap dosa. Jadi dia dosa menurut kita, ini dosa juga menurut dia. Ya sudah, tinggal adu-aduan. Menurut mazhab kita, Pak, menurut mazhab kita, goyang tangan itu, goyang tubuh itu kalau 3 kali berturut-turut batal apa enggak? Allahu Akbar. Goyang-goyang dia, batal apa enggak? Kalau batal sholatnya maka dianggap harus sholat lagi. Kalau nggak sholat lagi berarti apa? Harus ngulang. Tapi Bapak ke Masjidil Haram sana, lihat imamnya. Kalau emang belum punya duit, lihat YouTube. Lihat YouTube Imam Masjidil Haram. Lihat, perhatiin. Allahu Akbar. Dandan dulu nih. Dan gini. Dandan dulu. Udah rapi, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Batal nggak sholatnya? Batal apa enggak? Batal. Menurut kita batal apa enggak? Batal. Kalau batal berarti dia tidak sholat. Kalau tidak sholat berarti dia masuk neraka. Berarti mereka semua masuk neraka. Berani kita ngomong gitu. Maka di agama tidak ada fikih yang dijadikan acuan untuk menjadikan dia surga atau neraka. Bukan fikih acuannya, tapi acuannya adalah tasawuf. Bukan fikih acuannya. Acuannya itu bukan fikih, tasawuf. Kalau fikih acuannya, kita ini di NU neraka semua bagi mereka, tapi mereka neraka semua bagi kita. Itu artinya ada nerakanya orang NU, ada nerakanya orang Muhammadiyah, ada nerakanya orang Persib. Kalau NU itu apa? Kalau NU itu puasanya hari Sabtu, kemudian Muhammadiyah orang puasanya hari Minggu, berarti selisihnya berapa itu? 1 hari. Lailatul Qadar datangnya tanggalnya tanggal 23. 23 versi NU, versi Muhammadiyah. Oh enggak, Jibril turun ini Jibril turun. Kan Lailatul Qadar menurut para kawan kan begitu. Turun karena Qur'annya tanazzalul malaikah. Malaikat turun. Dianggapnya malaikat turun itu kayak turunnya zat, kayak turunnya benda. Malaikat turun. Kalau malaikat turun nih, Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya NU dulu ya, besok baru Lailatul Qadarnya Muhammadiyah gitu kan. Allah. Gitu. Iya. Di sini jam berapa sekarang? Jam 11 siang. Di Amerika jam berapa sekarang? Selisih 12 jam. 11 malam. Berarti kalau di misalnya mau misalkan di puasa di Amerika itu Lailatul Qadar, di Jakarta belum Lailatul Qadar. Jadi Jibril 2 kali turun bagaimana? Kita sama Mekah itu beda berapa jam? 4 jam. Taruhlah Lailatul Qadar itu turunnya jam 10 malam. Berarti kalau di sini jam 10 malam, malaikat Jibril turun jam 10 malam. Berarti di Mekah baru jam berapa? Beda 4 jam. Berapa jam? Jam 10 kurang 4 berapa? Jam 6. Baru jam 6 sore. Di sana itu maghribnya jam 7. Jadi ketika Jibril turun di sini, ini Lailatul Qadar orang Indonesia dulu ya. Mekah belum waktunya. Kalau gitu, berarti Jibril mondar-mandir dong. Kalau mondar-mandir ayatnya bukan tanazzalul malaikah. Kalau tanazzal itu turunnya sekali. Jadi makanya hati-hati, jangan jadi kosret. Boleh, silakan orang iktikaf itu silakan nyari-nyari Lailatul Qadar. Silakan kalau mau iktikaf. Tapi kalau kemudian diartiin ada Lailatul Qadar itu turun seperti turunnya zat, wih Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar. Tidak ada satupun yang bisa melihat kayak begitu. Lailatul Qadar itu bukannya zat turunnya turun, cahaya, itu Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar. Bukan begitu turunnya itu. Makanya kita ini sudah bahagia karena kullu yaumin lana Lailatul Qadar. Setiap hari bagi kita adalah Lailatul kullu awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Semua waktu kita adalah Lailatul
ada ini. Sudah ditalkinkan la ilaha illallah alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.